Halo semuanya, saya Sisil dan Kenny akan membahas globalisasi dalam bidang komunikasi. Kalian tahu nggak? Kalau zaman dahulu, orang yang tinggal berjauhan sulit berkomunikasi satu dengan lainnya. Biasanya mereka akan mengirim surat atau menggunakan telepon umum. Jika mereka berasal dari kalangan menengah ke atas, mereka akan menggunakan telepon rumahan. Namun, seiring berjalannya waktu dengan kemajuan teknologi, hadirlah smartphone yang mempermudah orang berkomunikasi. Tidak hanya dalam negeri, namun juga luar negeri. Jadi Sil, bidang komunikasi itu apa sih? Jadi, globalisasi bidang komunikasi adalah proses di mana teknologi dan jaringan internet memungkinkan orang di seluruh dunia untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi dengan cepat tanpa batas. Globalisasi komunikasi banyak sekali membawa dampak positif. Contohnya pada saat corona kemarin, kita tidak perlu tatap muka untuk mengobrol. Kita bisa menggunakan Zoom dan video call. Selain itu juga kita bisa menggunakan beberapa aplikasi untuk bertemu dengan orang luar negeri yang dapat mengasah skill bahasa kita. Namun, tidak hanya dampak positif, namun juga ada dampak negatifnya, seperti penipuan, peretasan data, tersebarnya berita palsu atau hoax, dan banyak lainnya. Solusinya, berhati-hati dengan nomor tak dikenal, bersikap kritis, dan membandingkan berita satu dengan berita lainnya. They don't even have good regimens to keep the data to make sure that, I'm sorry, the bird just landed on his head. Modus penipuan voice phishing menggunakan kecerdasan buatan atau AI tengah marak di Korea Selatan. Untuk melancarkan aksinya, pelaku melakukan panggilan telepon dan merekam suara korban. Pelaku hanya menelepon dan menunggu korban mengucapkan sepatah dua patah kata, yang kemudian sampel tersebut akan diolahnya menggunakan deep voice AI untuk menipu orang lain. Perusahaan antivirus McAfee menyebut, gaya bicara dan kalimat seseorang dapat ditiru hanya dengan menggunakan sampel suara 3 detik. Pakar keamanan siber dari Vaksin.com Alphonse Tanujaya mengatakan, membedakan suara asli maupun rekayasa semakin sulit dengan adanya teknologi deep voice AI. Dia pun mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan tidak langsung mengikuti perintah saat menerima telepon dari nomor asing. Alphonse juga meminta masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi sebelum menindaklanjuti permintaan dari pihak tak dikenal. Pratama menyebut ada beberapa trik agar terhindar dari modus voice phishing. Di antaranya tidak mengangkat panggilan dari orang tak dikenal, nyalakan fitur bisukan penelepon tidak dikenal, hingga gunakan voice changer yang akan mengubah suara asli. Jadi secara umum kalian sudah tahu kan apa itu globalisasi komunikasi? Semoga dengan video ini kalian lebih berhati-hati dan menggunakannya secara bijak. Sampai jumpa!